Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dengan beranggotakan atas nama Rahma Aulia Ridwan, NIM 1924153012 dan Lutfi Karima, NIM 1924153021, dan menyampaikan materi mengenai studi kelayakan wirausaha. Baiklah, saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian studi kelayakan wirausaha. Apa itu studi kelayakan wirausaha? Studi kelayakan wirausaha adalah kegiatan untuk menentukan apakah suatu usaha layak dijalankan atau tidak. Studi kelayakan usaha membantu pengusaha dalam mengambil keputusan yang tepat. Bagi pemula, studi ini sangat penting dilakukan untuk menghindari kerugian. Ada 5 bidang yang akan diteliti dan dianalisis dalam studi kelayakan dalam suatu usaha, yaitu yang pertama, deskripsi pasar, yang kedua, deskripsi usaha, yang ketiga, teknologi yang diperlukan, yang keempat, detail finansial dan struktur organisasi usaha tersebut, dan yang terakhir, kesimpulan bagaimana usaha yang dirintis bisa maju. Tujuan studi kelayakan wirausaha. Beberapa tujuan dari adanya studi kelayakan wirausaha, di antaranya yang pertama, memperlancar sebuah perencanaan. Maksud dari memperlancar sebuah perencanaan yaitu sebuah bisnis membutuhkan perencanaan yang berguna untuk masa depan bisnis itu sendiri dan prediksi-prediksi kemungkinan yang terjadi. Perencanaan tersebut bisa dirancang dengan melibatkan jumlah modal, waktu pelaksanaan, lokasi, tata cara pelaksanaan, besar keuntungan, dan pengawasan atas penyimpangan. Yang kedua, agar terhindar dari risiko kerugian. Studi kelayakan bisnis dapat memperkecil kerugian, baik yang mudah ataupun yang susah dikendalikan. Kalau sudah terkendali, stagnasi dalam berbisnis bisa terjamin. Tujuan yang ketiga yaitu mempermudah pelaksanaan pekerjaan. Perencanaan yang dibuat secara tepat dapat mempermudah pengaplikasian kerja. Jadi, para karyawan punya pedoman dan tetap fokus pada tujuan. Alhasil, rencana bisnis berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Yang keempat, mempermudah pengawasan. Berkat pengaplikasian yang sesuai rencana, maka pengawasan pun akan lebih mudah dijalankan. Tujuan pengawasan ini adalah memastikan semua kegiatan usaha dengan rencana awal. Dan tujuan yang terakhir yaitu mempermudah pengendalian. Studi kelayakan bisnis mampu meminimalisir penyimpangan apabila ada kasus yang terjadi saat bisnis dijalankan. Contohnya, untuk menghindari penyimpangan dalam bidang keuangan, perusahaan bisa menggunakan software akuntansi. Selanjutnya, ini aspek-aspek studi kelayakan wirausaha. Yang pertama yaitu aspek hukum atau legalitas. Aspek hukum atau legalitas erat kaitannya dengan semua hal yang berhubungan dengan legalitas atau ketentuan pendirian perusahaan. Poin-poin umum dianalisis yaitu izin lokasi, surat tanda daftar perusahaan, NPWP, akta pendirian perusahaan dari notaris, surat izin usaha perdagangan SIUP. Yang kedua, aspek ekonomi dan budaya. Aspek ekonomi dan budaya pada studi kelayakan usaha menganalisis dampak yang diakibatkan oleh perusahaan di sekitar lokasi. Sejauh mana perusahaan ini mempengaruhi kebudayaan daerah sekitar. Jika dilihat dari sisi ekonomi, studi kelayakan bisnis menganalisis dampak pada tingkat pendapatan per kapita di wilayah perusahaan didirikan. Selanjutnya, aspek yang ketiga yaitu aspek pasar dan pemasaran.
Aspek pasar dan pemasaran yang menganalisis peluang produk di pasaran. Beberapa hal yang perlu dianalisis adalah yang pertama, potensi pasar, jumlah konsumen, daya beli masyarakat, segmentasi, dan situasi persaingan. Aspek keempat yaitu aspek manajemen. Dalam studi kelayakan usaha, aspek ini berkaitan erat dengan operasional perusahaan dari sisi pembangunan dan pengembangan. Aspek ini cakupannya sangat luas. Semua hal terkait operasional perusahaan masuk dalam kategori ini, dari manajemen sumber daya hingga finansial perusahaan. Yang terakhir yaitu aspek keuangan. Modal termasuk hal utama yang harus dimiliki sebelum berbisnis. Aspek keuangan mempunyai andil dalam menentukan nasib perusahaan. Proses penganggaran harus dilakukan dengan perencanaan bisnis yang matang. Baiklah, materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya, yaitu Lutfi Karimah. Baiklah, saya akan melanjutkan untuk materi yang selanjutnya. Kita akan masuk pada materi tahapan penerapan studi kelayakan wirausaha. Nah, untuk tahapan penerapan studi kelayakan usaha ini, atau bagaimana cara untuk melakukan studi kelayakan bisnis, untuk melakukan studi itu setidaknya ada beberapa tahap yang harus kita lalui. Yang pertama yaitu ada penemuan ide untuk pengembangan usaha, yang mana inisiatif ide ini adalah tahap awal dari studi kelayakan bisnis yang bisa juga digunakan untuk melihat peluang dari ide usaha yang dibuat. Nah, ide yang sudah ditemukan masih membutuhkan sebuah proses penelitian agar bisa terrealisasi menjadi sebuah usaha. Untuk urgensi tahap ini dan melihat persaingan, proses ini harus dilakukan dengan baik untuk meminimalisir kegagalan. Yang kedua, ada tahap penelitian terhadap potensi ide penemuan dari ide itu sendiri. Nah, seperti yang sudah dijelaskan bahwa studi kelayakan perlu dilakukan penelitian, langkah ini bertujuan untuk mengetahui potensi inisiatif dengan cara penelusuran aspek studi kelayakan yang ada dan implikasi potensinya. Baik, untuk selanjutnya kita akan masuk pada tahap evaluasi, yang mana evaluasi ini juga meliputi beberapa aspek lainnya seperti manajemen, keuangan, sumber daya manusia. Nah, dari aspek-aspek tersebut, pebisnis juga bisa melakukan pengkajian di semua melalui bentuk faktor-faktor produksinya. Untuk tahap selanjutnya adalah penentuan, yang mana pada tahap ini akan menentukan layak atau tidaknya usaha yang direncanakan. Seandainya atau semisalnya tidak layak, maka diperlukan penelitian ulang atau menjalankan inisiatif baru pengembangan usaha lainnya. Perlu digarisbawahi, kalau di tahap ini pebisnis perlu mengambil keputusan yang mungkin saja beresiko. Nah, untuk itu lindungi keuanganmu dari biaya ganti rugi, kerusakan aset berharga. Untuk itu selanjutnya memanfaatkan juga jaminan finansial dari asuransi, seumpama begitu. Untuk selanjutnya kita akan membahas lagi tentang tahap perencanaan pelaksana, yaitu tahap kelima dari tahapan penerapan studi kelayakan wirausaha. Untuk tahap perencanaan pelaksanaan ini, jika dinilai layak, nah untuk tahap selanjutnya baru kita merealisasikan perencanaan yang bisa diinisiasi dengan penjadwalan dan persiapan.
Di tahap ini, usaha yang dijalankan juga harus mendapatkan komitmen dari pihak manajemen, investor, kreditor, maupun pemerintah, bahkan masyarakat setempat. Oke, kita masuk pada tahap terakhir, yaitu pelaksanaan usaha. Yang mana dua tahap yang harus diperhatikan oleh pebisnis ketika semua tahap telah terpenuhi, yaitu yang pertama ada tahap pelaksanaan usaha, yang kedua ada juga tahap evaluasi. Nah, untuk tahap pelaksanaan usaha, resiko dan hambatan usaha sudah lumrah untuk terjadi. Maka diperlukan perbaikan rencana awal. Selain itu, perubahan kondisi lingkungan mungkin saja terjadi. Jadi, untuk penyesuaian pada kondisi ini perlu diatasi ulang. Nah, untuk tahap evaluasi terhadap perencanaan dibandingkan dengan kenyataan dalam sebuah kelayakan usaha, tidak menutup kemungkinan terhadap alternatif yang bisa dievaluasi secara bersamaan. Nah, selain itu, ditentukan inisiatif yang paling layak untuk diteruskan dengan pertimbangan akan sumber daya yang tersedia. Alokasi modal dan pengembalian pun juga harus difikirkan loh. Baik, kita akan masuk pada poin selanjutnya. Oke, kita masuk pada materi penerapan studi kelayakan wirausaha dan juga contohnya. Nah, nih, studi kelayakan pada usaha makanan contohnya. Saat membuka sebuah usaha makanan, yang paling utama itu adalah keunggulan dari sebuah produknya. Selanjutnya itu kita bisa memikirkan pemetaan tentang target konsumsi. Nah, untuk itu jika berencana untuk menyasar anak muda seperti anak sekolah maupun mahasiswa, maka perlu konsep yang lebih unik, kreatif, dan kekinian. Setelah itu, ciptakan sebuah kemasan yang desainnya lebih praktis, sehingga mereka dapat membawa kemanapun mereka pergi ya. Nah, yang paling penting itu adalah harganya dibuat terjangkau untuk kantong anak sekolah maupun mahasiswa. Oke, selanjutnya yaitu apa nih selanjutnya? Oke, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang usaha pada bidang fashion. Nah, yang mana untuk yang ingin memulai memiliki usaha fashion, yang perlu pertama kali dilakukan itu adalah mengenali tren penampilan masyarakat. Nah, biasanya masyarakat Indonesia itu kalau ada sebuah tren baru, begitu langsung gercep kayak, oh ayo beli yang itu, tren baru nih. Nah, kita harus mengenali hal-hal yang semacam itu. Setelah itu kita memperhitungkan bahan baku dan juga cara untuk memasarkan ke target konsumen. Yang mana bila ingin lebih mudah dikenal konsumen produk kita itu, biasanya ownernya atau pemiliknya itu bisa melakukan promosi dengan cara yang sesuai dengan produknya. Nah, untuk seperti saat ini, zaman sekarang ini, owner itu lebih mudah untuk melakukan promosi. Contohnya seperti live di TikTok, live di Instagram, maupun live di Facebook, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya nih. Oh, selesai, thank you. Oke, baik, demikian penjelasan tentang studi kelayakan wirausaha yang telah saya jelaskan saya dan rekan saya yaitu Rahmaulia Ridwan. Semoga Anda bisa lebih optimal dalam membangun sebuah bisnis dan dapat menjadikan video kami
sebagai acuan untuk memulai bisnis baru. Oke, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!